Cerita-cerita petualangan yang ada unsur misteri dan penyelidikan, tapi tokoh utamanya anak-anak. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti kegiatan posting bareng komunitas BookTube ID, yang mana temanya setiap bulan berbeda-beda. Untuk April ini temanya itu adalah buku seru menemani masa kecil, yang digagas oleh Ica dari channel Si Addict Books. Jadi video ini akan ngajakin kamu untuk kita bareng-bareng nostalgia mengenang buku-buku yang sempat menemani waktu masih kecil. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Dari sejak bisa baca, nyokap gue tuh selalu ngejejalin gue sama berbagai macam buku. Karena itulah gue akrab sama yang namanya buku dan kegiatan membaca dari sejak kecil. Gak cuma buku-buku fantasi atau dongeng bergambar seperti Alice in Wonderland, tapi yang versi terjemahan dengan tipe pilih sendiri petualanganmu. Ada yang baca buku itu juga nggak? Pilih sendiri petualanganmu waktu masih kecil. Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Tapi juga buku-buku berbahasa Inggris dengan vocabulary sederhana. Kayak contohnya aja buku berjudul Si Jane Run ini yang gambarnya gue temukan di Google. Kamu bisa lihat vocabulary-nya tuh sederhana banget. Meskipun pada saat itu ketika gue baca sama sekali nggak ngerti satupun kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Tapi karena setiap hari gue liatin gambar-gambarnya dan juga kata-katanya, itu juga kayaknya yang bikin gue jadi familiar dengan vocabulary bahasa Inggris ketika sudah masuk sekolah. Terus gue juga inget satu buku berbahasa Inggris dan bergambar yang ada di rumah waktu itu menampilkan tokoh utamanya adalah seekor gajah bernama Babar. Terus kemarin pas gue googling untuk mencari judul apa sebenarnya yang gue baca, itu ternyata serinya ada banyak, seri Babar ini. Dan gue nggak inget judul mana yang waktu itu gue punya. Yang pasti gambar-gambarnya tuh bagus-bagus banget di dalamnya. Dan lagi-lagi meskipun vocabulary-nya sederhana, gue sama sekali nggak ngerti satupun kata yang ada di dalam buku tersebut. Tapi lagi-lagi itu membantu gue untuk membiasakan diri membaca vocabulary dalam bahasa Inggris. Nah, pas masuk SD, barulah gue mengenal novel anak-anak. Bacaan gue tuh dulu nggak jauh-jauh dari Lima Sekawan, Pasukan Mau Tahu, Stop, terus juga trio detektif yang dikarang oleh Alfred Hitchcock. Pokoknya cerita-cerita petualangan yang ada unsur misteri dan penyelidikan, tapi tokoh utamanya anak-anak. Seingat gue dulu tuh belinya selalu yang second alias buku bekas, nggak pernah beli yang baru. Nah, kalau ini gue dapatnya waktu itu di online shop bernama Kubuka Buku yang emang ngejual buku-buku bekas kayak gini. Soalnya koleksi buku-buku masa kecil gue tuh udah nggak tau kemana karena sering banget pindah rumah. Dari kecil tentu saja gue juga udah suka baca komik. Gue waktu itu bacanya Doraemon, Topeng Kaca, dan juga Popcorn. Ada yang baca kedua judul itu nggak? Topeng Kaca dan juga Popcorn. Kalau Topeng Kaca itu ceritanya tentang seorang tokoh perempuan bernama Maya Kitajima yang punya bakat acting, terus dia tuh mati-matian untuk bisa dapat peran sebagai bidadari merah dalam sebuah pementasan. Terus satu lagi yang berjudul Popcorn itu ceritanya tentang tokoh utamanya bernama Naki yang baru pindah ke sekolah baru, terus dia kayak dapet temen gitu deh, 5 orang, terus dia juga naksir sama kakak kelasnya bernama Tobishima, ya kurang lebih begitu. Ini gue juga nyontek di Goodreads karena emang beneran lupa sama detail-detail ceritanya. Yang gue inget cuma di dalam situ tokohnya tuh seneng main baseball. Dan kalau kamu bisa lihat ini gambar-gambar yang gue dapet di Google ya, gambar Topeng Kaca dan juga Popcorn, ini gayanya masih gaya khas komik zaman dulu. Tapi ngeliatin ini tuh bener membangkitkan kenangan gitu, kayak bener-bener nostalgia bacaan waktu masih kecil. Terus kalau nggak salah gue juga kenal komik Detektif Conan tuh pas SD, pas gue lagi mampir ke sebuah rental komik, terus ngeliat ada komik berjudul Detektif Conan. Pas gue baca, wah gue suka banget dan akhirnya jadi rajin datang ke tempat rental itu untuk bisa terus ngikutin serinya Detektif Conan. Novel anak-anak lain yang gue inget waktu itu gue suka banget, gue baca bukunya sampai berulang kali, sampai apal gitu ya ceritanya, itu adalah ini dia, Lotte Rangkap 2 yang ditulis oleh Eric Kastner. Tapi sebenarnya cover yang gue punya tuh bukan yang ini, tapi yang ini, nanti gue taruh di layar. Nah ini kalau ini ceritanya tentang tokoh utamanya, anak perempuan berusia 12 tahun bernama Lotte yang ketemu sama anak lain bernama Louis di sebuah perkemahan musim panas. Yang menarik, wajah si Louis ini tuh mirip banget sama dia gitu, plek-plekan mirip.
mirip. Karena penasaran, akhirnya mereka berdua membentuk sebuah rencana di mana si Lotte akan pulang ke rumahnya Louis dan Louis pulang ke rumahnya Lotte untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dalam kehidupan masa lalunya kedua orang tua mereka gitu. Kisahnya seru, terus juga heartwarming, dan yang paling gue inget adalah narasi tentang makanan dan pemandangan yang menurut gue cukup detail ya untuk kategori cerita anak-anak. Suka banget deh pokoknya. Selain bacaan-bacaan yang gue sebutin tadi, tentu saja gue juga mengalami atau pernah merasakan membaca yang namanya majalah Bobo, majalah Donald Bebek. Terus udah gitu, dulu kan langganan majalah Bobo dan di dalamnya suka ada kuis teka-teki silang yang mana kita diminta untuk ngirimin jawabannya lewat kartu pos. Itu gue inget banget dulu rajin ngirimin jawabannya di kartu pos meskipun tentu saja nggak pernah menang. Sekarang giliran kamu untuk ceritain di kolom komen buku-buku apa aja yang dulu sempet nemenin kamu waktu masih kecil. Apakah ada yang sama kayak gue bacanya Doraemon, Topeng Kaca, Popcorn, 5 Sekawan, majalah Bobo, pokoknya apapun itu drop di kolom komen, kita bernostalgia bareng-bareng. Dan di video ini gue mau nge-tag 2 orang booktuber supaya mereka bikin juga video yang serupa ya. Gue mau nge-tag Yayang dan juga Tika. Kedua channel mereka linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa kepoin apakah mereka udah upload videonya atau belum. Jangan lupa ya, like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video berikutnya. See ya!